جامع لخيرات الدنيا والنعيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، معاشر الحadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini, di malam yang ke-9, di malam yang ke-10 dan di hari yang ke-9 dari bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dibarokahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita yang barokah, nikmat dan kesehatan kita semua dibarengi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di bulan Rajab, nyambung pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita lakukan nazar iktikaf di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan pahala ngaji kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul iktikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sekarang sama-sama kita niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini, khusus di bulan Rajab ini, kita baca dulu, kita awali dulu ngaji kita dengan istighfar bulan Rajab. Seperti yang sudah sering kita ngaji bahwa barang siapa yang membaca di pagi hari, sore hari atau malam hari bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya, sambil mengangkat kedua tangannya, maka 70 kali pagi, 70 kali sore atau malam, maka orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, keluarga, anak-anak kita, semua orang-orang yang kita cintai dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya,
وتب علي ربي اغفر لي وارحمني 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 وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب وارحمني وتب علي ربي اغفر لي 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 وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربي اغفر لي وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Keluarga anak-anak kita semua mendapatkan pengampunan Allah. Warhamni, dan sayangilah aku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang yang kita cintai mendapatkan kasih sayang Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masuk pada bab yang baru, yaitu babu zikril maut. Bab zikrul maut wa qisaril amal, mengingat-ingat kematian dan qisarul amal, berpendek angan-angan.
Lawan daripada qisarul amal itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan maksudnya adalah istisyar tulil baqa fid dunya. Dia merasa bahwa akan hidup selama-lamanya di dunia. Sebelum kita masuk pada bab ini, kita ngulangi hadis yang terakhir pada pengajian yang lalu. Di mana pengajian yang lalu hadis yang terakhir pada bab fadlu al-ghaniyyi syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur dibanding dengan orang miskin yang sabar. Pengajian yang lalu, ketika suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, fuqaraul Madinah, orang-orang fakir di kota Madinah, semua datang menghadap kepada Kanjeng Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil katsir atau kama qala. Kanjeng Nabi, orang-orang kaya ini mendapatkan satu kedudukan, satu kemuliaan, satu kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah. Loh, memangnya kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami juga sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa tapi kami juga puasa. Cuman ada kelebihan mereka, apa? Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim, mereka mampu untuk bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak mampu, Kanjeng Nabi. Ya, loh, ini orang-orang zaman sahabat itu kalau melihat orang lain melakukan kebaikan, mereka iri, tapi iri yang baik. Ya. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim, mereka mampu untuk bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak mampu, ya Rasulullah. Gimana kami bisa mengejar pahala-pahala seperti yang mereka dapatkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengarahkan mereka, tahu bahwa mereka itu iri dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka bisa bersedekah, kami tidak mampu, Kanjeng Nabi. Gimana kami bisa mengimbangi pahala mereka? Maukah kalian melakukan satu perbuatan di mana apabila kalian lakukan, pahala kalian lebih besar, lebih banyak daripada pahala mereka, kecuali orang-orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat? Mau, Kanjeng Nabi? Bacalah subhanallah setelah sholat berapa kali? 33 kali. Kemudian alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Kemudian Allahu Akbar berapa kali? 33 kali ditambah dengan Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Ya, lengkap 100. Kata orang miskin, saiki aku gak kalah karo kon. Kon ini siapa? Orang kaya. Aku gak kalah karo kon. Ya, soalnya saya punya wiritan dan tidak ada yang bisa mengimbangi ibadahku, pahalaku ini kecuali orang-orang yang sama dengan apa yang aku lakukan. Saiki aku gak kalah. Nah, itu mereka berlomba-lomba di dalam urusan-urusan yang baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan-urusan kebaikan. Sudah, ketika mereka banyak mengamalkan itu, si kaya ikut dengar. Loh. Mosok kontok tangi iso maca koyo ngono. Orang-orangnya kaya ikut baca juga. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Orang-orang yang miskin tahu, loh, ini si kaya ini kok ikut-ikut seperti apa yang kita lakukan. Berarti kami kalah lagi. Ya, kami kalah lagi karena mereka masih bisa berkesempatan sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Lapor lagi kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang kaya mengamalkan apa yang kami amalkan.
kami kalah lagi ya Rasulullah. Apa kata Kanjeng Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya apa maneh? Ya itulah sudah kelebihan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wis. Disinilah maka al-ghaniyus syakir khairun wa ahabbu ilallah minal faqiris sabir. Orang kaya yang syukur lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi orang kaya itu lebih afdol, tapi kaya yang apa? Yang syukur. Kaya yang enggak syukur, ya yang miskin itu lebih afdol. Ya, yang fakir lebih afdol dibanding dengan orang kaya yang tidak bersyukur. Dan syukurnya orang kaya tidak cukup dengan alhamdulillah aku dikai suki. Sing melarat ya iso muni alhamdulillah. Ya, jadi tidak cukup, tetapi mentasarrufkan kelebihan yang diberikan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambun, kita masuk pada bab berikutnya. Bab dzikril maut wa qisaril amal. Bab anjuran untuk ingat-ingat kematian. Ya, kita dianjurkan untuk ingat mati. Bukan ingat mati kemudian eling, mati, ka eling mati aku eling. Ya, sembahyang enggak. Enggak masuk itu. Ya, orang ingat mati itu berarti dia akan semakin mendekatkan dirinya untuk persiapan mati itu sendiri. Seperti kita malam hari ini, ya. Walaupun hujan-hujan berangkat nang Masjid Nur. Kenapa? Dalam rangka untuk mencari bekal kematian kita. Ya, bekal dalam rangka menghadapi kematian kita. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Setelah diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada ayat pertama. Qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat sering kita dengar. Kapan? Kapan ini? Ya waktu kita ngantarkan orang mati. Mudin nalikane mojo talqin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dalam tafsiran sebagian ulama menafsirkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu tidak sakit. Ya, sakitnya sakaratul maut itu seperti orang dipukul pakai pedang 300 kali. Ya. Atau seperti kambing sing dikuliti tapi belum dibeleh. Ya berasa nih luar biasa. Kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya malam hari ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada seorang pendeta datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir, ada apa? Di dalam sejarah kehidupan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu diantara mujizatnya bisa menghidupkan orang mati. Kata Syekh Abdul Qadir, oh iya jangan lupa ada terusannya apa? Biiznillah, atas izin Allah. Loh iya, tapi Nabi Muhammad itu tidak ada dalam ceritanya menghidupkan orang mati. Padahal ada.
Ya, ada riwayat ibunya Nabi Muhammad itu dibangunkan dari alam kuburnya, kemudian baca syahadat meninggal lagi. Dan ayahnya. Paham nggih? Ada. Kata Syekh Abdul Qadir, ojo nabiku Nabi Muhammad. Terus Abdul Qadir iso. Ya. Sapa Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir. Lho temenan aku nih. Ayo golek kuburan sing paling lawas. Cari kuburan di Baghdad, ada kuburan paling lawas. Ya, ada kuburan paling lawas. Ayo kita gali. Ini yang paling lawas ini. Kita gali. Begitu digali tinggal tulang-tulang. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir berdoa, tulang-tulang yang berserakan, bangunlah engkau, jadilah manusia kembali atas izin Allah. Bangun. Tola tole. Takon, wis kiamat iki. Durung. Ya. Loh kok saya dibangunkan? Eksperimen. Ya, tahu eksperimen? Apa? Uji coba, percobaan. Ya. Sudah lama kamu mati, sudah sekian ratus tahun. Selama kamu mati, apa yang kamu rasakan? Bukan saya mati, tapi sebelum saya mati, saya dijabut nyawaku, saya rasakan sakitnya. Sampai sekarang saya masih merasakan itu sakitnya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, makanya salah satu di antara yang memudahkan sakaratul maut itu apa? Perbanyak baca sholawat, istighfar, sholawat. Dan proses memudahkan nyawa itu keluar adalah ketika disiwaki. Ada orang mau mati nggak mati-mati. Satu, bacakan surat Ar-Ra'd. Ya. Dua, disiwaki. Insya Allah roh itu keluar dengan gampang. Apalagi kalau orang yang baca sholawat setiap malam Jumat 1000 kali. Sedangkan ijazah dari Mbak Yai Hamid ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Berapa kali? Malam Jumat atau hari Jumat. Masih ingat ya? Dilakoni enggak kira-kira? Insya Allah ya. Orang itu tidak akan mati kecuali sebelum meninggal dunia itu tempatnya sudah ditampakkan oleh Allah di surga. Kilo amamu di suaramu ketok istana kuwedi. Bagus istana. Ya, istananya bagus. Luar biasa. Isinya bidadari-bidadari sing semunggo ngombe banyu putih ketok mlaku nek kene. Ya. Bidadari kita di dunia ngombe kopi gak ketok. Ya, subhanallah. Begitu diesemi ambek widodari, diambil nyawa nih. Kerasa ndak kira-kira? Ndak kerasa. Paham nggih? Berkat apa? Salawat. Jangan tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih 1000 kali. Nggih, kenapa? Karena kita semua pasti akan mati. Ndak ada manusia yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Macam-macam orang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ada orang yang meninggal dunia seringkali kita dengar di berita pojok kampung mate berjamaah krono ngombe banyu londo. Ya, ya krono kebiasaannya apa? Teler, subhanallah. Ya, teler. Orang kebiasaan minum tidak berhenti sebelum meninggal dunia. Hati-hati. Ya, kan sering itu kita dengar di kitab-kitab. Kalau di kitab keterangan banyak, bahkan kejadian akhir-akhir ini sering terjadi. Enggak sholat, sembrono dengan sholat, ya mau dimakamkan, begitu dimakamkan langsung terbakar, ya kan? Mau dimakamkan di dalamnya ada ular, itu banyak terjadi itu. Kenapa kok ada ular? Dipindah, gali kuburan yang satu ada ular lagi, gali kuburan yang satu ada ular lagi. Zaman sahabat Abdullah bin Abbas itu juga pernah terjadi. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, seandainya ini digali kuburan sak banyak-banyaknya, pasti sebelum dikubur ada ularnya. Ya sudah, masukkan di situ. Begitu dimasukkan, ya belum ditutup sama tanah, ambil telisik, sudah terdengar kretek 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 kretek. Tulangnya sudah dimakan oleh ular itu.
Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan pahala-pahala kalian besok di hari kiamat. Apa Gusti Allah akan gratisi kita? Enggak. Kita ngaji malam hari ini, kita iktikaf, kita ngaji, kita nunggu datangnya waktu sholat isya, kita silatur rahim, kumpul orang-orang soleh. Ya, berapa banyak pahala kita yang kita lakukan malam hari ini, saat ini yang waktunya tidak terlalu lama. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, gak gratis. Lo padahal kita bisa datang ke sini ini adalah berkat pertolongan Allah. Ya. Kalau tidak dapat pertolongan Allah, berat untuk hadir di Masjid Nur, apalagi dalam keadaan hujan. Ya. Apa Sugeng tekok Jabung, ada yang dari Gondang Legi, ada yang dari Wajak. Ya, Cak Uda tekok Wajak. Ada lagi yang dari jauh-jauh, ono sing tekok Turen. Malah ada jamaah kita dari Sidoarjo. Dari jauh-jauh. Kalau tidak dapat pertolongan Allah, sing rada adomane tekok Gubuk Laka. Ya, lumayan doh adoi. Lancar 1 jam. Ya, nek gak macet itu. Ini kalau tidak dapat pertolongan Allah berat. Yang dari jauh itu loh berat. Apa mana sing ndek mburine masjid? Nggih. Ndek mburine masjid. Abot mana sama yang dari jauh? Abot sing cedhek teko masjid. Ya, wong kadang-kadang teko masjid wis timbangi ngaji udan-udan ngrungokno teko omahe wis. Ya. Subhanallah. Kadang-kadang justru yang dekat masjid ini kalau tidak dapat pertolongan Allah, yang tidak akan datang ke masjid. Yang dari jauh kalau tidak dapat pertolongan Allah akan mudah berangkat ke masjid. Semuanya karena pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau bukan karena pertolongan Allah tidak bisa. Kita ini sudah ditolong oleh Allah. Kita dapat rahmatnya Allah, untung kita dapat bantuan Allah bisa sampai di sini. Itu pun sudah dibantu oleh Allah, sik diganjar karo Gusti Allah. Paham nggih? Yang beli bensin, ya, Pertalite, Pertamax, solar, sama Allah Ta'ala dikasih rezeki, dibuat ngaji, sik dikai ganjaran. Subhanallah. Ya. Tapi tidak semua, khusus orang tertentu. Siapa mereka? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia itu orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, orang tua kita dan semua orang-orang yang kita cintai dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka dan semuanya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqad faz. Sungguh dia orang yang beruntung, sungguh dia orang yang berbahagia. Ternyata definisi bahagia, banyak orang yang salah mengartikan. Siapa orang yang bahagia? Oh, orang yang bahagia itu orang yang hartanya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, semuanya serba banyak. Itu yang bahagia, gurung karuan. Ya, sing duwe bojo loro iku lho sing bahagia, durung karuan. Ada seorang Habib, istrinya 2. Ya, dia pergi ke istri pertama dimarahi, istri kedua dimarahi. Ngono tok penggaweane. Akhirnya sumpek. Dari istri pertama dimarahi ke istri kedua dimarahi, ditanya, "Ya Habib, min aina ila aina?" Kata istri yang kedua. "Dari mana mau kemana?" Dijawab, "Minan nar ilan nar," katanya. Teko neraka nang neraka katanya. Subhanallah. Definisi bahagia itu yang mana? Coba baca ayat ini. Orang bahagia itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam. Itu dia orang yang bahagia. Ya, kalau bahagia di dunia ini bahagia semu.
bahagia tidak hakiki. Apakah yang kita lihat mereka bahagia itu betul-betul bahagia? Belum tentu. Ya, belum tentu. Subhanallah, kita anggap dia bahagia, hartanya banyak. Nggih, hartanya banyak. Kemudian meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, anaknya menikmati hartanya, orang tua dilupakan untuk didoakan. Paham? Harta dihabiskan, orang tua dilupakan. Ono iku. Ya. Ojo sampai setahun, jangan sampai khol pertama, sampai 40 wis gak gelem tahlilan. Wis gak usah ditahlili wis. Ya. Padahal tinggalannya banyak. Ono, bukan di Malang, di Tumpang. Ya, gak di Malang ya, di Tumpang ini. Subhanallah. Ya, padahal yang ditinggali banyak sekali. Luar biasa. Ternyata bukan itu yang namanya bahagia. Nggih, kalau kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita golek dewe. Ya, kalau kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita golek dewe. Saya ingat almarhum abah saya. Waktu saya bangun Pondok Putri, ini abah ini menggali pondasi musola untuk Pondok Putri sendirian. Ya, sendirian, digali sendiri, pacul, mubeng musola itu dipacul sendiri. Kata santri-santri, bah kula rewangi bah, ojo, khusus musola iki tempati sembayangi arek wedok iki, santri putri ojo dewangi, aku dewean. Kata abah saya. Kenapa bah? Sampean kan sudah cukup dari Buya, dari anaknya, dari Ustadz Sakur, dari Ustadz Salim mantunya, dari santri-santrinya cukup. Apa kata beliau? Aku gak jaga no anak. Ya, aku gak jaga no anak. Ya le anakku eling. Lah kalau kita anak-anaknya gak eling, lak kebacut wong di ngajekno, di pondokno sampai dadi ustadz sampai iso mulang. Ya, tapi apa kata beliau? Aku gak jaga no anak. Ya le anakku eling. Le aku gak eling, golek sangu dewi aku. Kate sangu, nukokno wesi, nukokno watu, nukokno keramik, aku gak duwe duit. Ya iki tak gali iki tak sanguku iki. Dan itu bukan satu pondok tok itu, di sana-sana. Ya. Artinya apa? Orang jagakno anak. Ya. Gak jagakno anak. Oh, kadang-kadang anak sing ditinggali saakeh-akehi, wong tuane dilupakan. Apa maneh anak sing gak ditinggali apa-apa, gak kirim donga nang wong tuamu, gak tahlilan nang 40 kaya apa, wong gak ninggali apa-apa. Subhanallah. Iki anak ruang ngono cilik ditekek bisa njani enak. Ya. Ya, lo ini dia. Makanya yang namanya bahagia itu siapa? Orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu dia orang bahagia. Ya, aku gak jaga no anak. Lu padahal alhamdulillah, ya kan gak manfaat ilmu ngaji kita kalau kita beribadah dan tidak kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua sekecil apapun. Lalek cilik aja dihadiahkan orang tua, apalagi ibadah yang besar, dan itu nyambung, pasti diterima. Pada waktu saya umroh berapa tahun yang lalu, saya umroh, begitu besoknya mau pulang, malam saya pamitan kepada Abuya Said Ahmad. Ya, saya bilang, Abuya, besok pagi saya pulang. Oh iya, iya Abuya. Saya salaman, di salaman ini kok ngerenjel. Wah, ini disangoni gitu kan. Iya. Ya apa? Orang nggak minta kok. Kan tidak boleh menolak hadiah. Seperti kita ngaji kemarin, nggih. Saya keluar, pamitan keluar. Dalam perjalanan tak delok amplope isine 500 real. 500 real itu kalau bahasa sekarang kira-kira 2 juta. Ya, 2 juta. Saya mikir, belonjo sudah dipak semuanya. Kok nemu rezeki 500 real? Daripada saya bawa pulang, saya pergi ke toko kitab, saya belikan Quran.
Tak hitung sama saya. Quran untuk harganya kan cuma 30 real tok. Berarti dapat 10 lebih. Nggih. Bisa hebat 15, nggih, kira-kira 15. Saya hitung. Orang tua, abah, umi, morotuwo, lanang, morotuwo wedok, abah, ibu, nggih. Kemudian guru-guru tak hitung semua, guru saya sama uminya, ya. Saya hitung semua, Habib Alwi, kemudian istrinya Ustadz Abdullah, istrinya, tak guru, tak hitung semua, sampai dapat banyak. Timbangin gue mulai duit, gue ganjaran naik, mumpung di Mekah. Sudah, saya masukkan di Masjidil Haram, TikTok wakaf lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Sudah, malam istirahat, mimpi. Saya mimpi istrinya Habib Alwi, Ustadzah. Beliau bilang begini, Alhamdulillah Hasanuddin, kirimannya sudah saya terima kasih ya. Ya, subhanallah. Ini artinya apa? Sekecil apapun yang kita hadiahkan kepada orang tua pasti akan sampai. Nggih, pasti akan sampai. Makanya panjenengan saya niat ngaji ke Masjid Nur, saya niat melakukan iktikaf, saya niat silaturahim, saya niat semuanya. Niatkan pahalanya untuk orang tua, dan itu tidak ngurangi pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, tidak ngurangi, malah kita masih ditambah menjadi anak yang birrul walidain. Yakin anak sampean akan berbuat seperti itu kepada sampean. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jadilah engkau birrul walidain, maka anakmu pun juga akan menjadi birrul walidain. Faham nggih? Maaf, yang saya sampaikan bukan buka amal, pamer amal, bukan. Maksudnya itu apa yang saya lakukan, kemudian panjenengan bisa melakukan, kan seneng. Nggih. Fa amma bi nikmati rabbika fahadits, nikmat yang diberikan oleh Allah sampaikan kepada saudaramu supaya mereka dapat kenikmatan itu. Mudah-mudahan nikmat di dunia mengantarkan kita mendapatkan nikmat nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan kalau kali panjenengan saya diberikan barokah umur, diberikan barokah rizki, barokah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, ilmunya manfaat, ngangkat derajat orang tuanya dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kalau bali panjenengan soyo menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang sakit, keluarga kita, guru-guru kita, Habib Soleh, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau kali panjenengan semuanya tetap diberikan sehat dan istiqomah, dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun, hajat-hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kalau sudah waktunya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, sehat, istiqomah. Dan ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lesan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ya arhamar